Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di sini dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu kias dan aplikasinya dalam Money Changer. Sebelum masuk ke inti yaitu kias dan aplikasi dalam Money Changer, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu kias. Nah, kias secara etimologi berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah dapat dipahami bahwa al-kias adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna atau cabang kepada makna lain atau pokok. Karena makna cabang itu ada kemiripan dengan makna pokok. Kemudian diproyeksikan baik sifat atau ilatnya, hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Nah, selanjutnya yaitu rukun-rukun kias. Rukun kias ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu asal. Asal ini berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal disebut juga maqis alaih, yang menjadi ukuran, atau musababih, atau tempat menyerupakan, atau mahmul alaih, tempat membandingkan. Yang kedua yaitu farok. Farok ini berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Farok juga disebut maqis yang diukur, atau musabah yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Yang ketiga yaitu hukum asal. Hukum asal ini yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas. Dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada farok seandainya ada persamaan ilatnya. Nah, yang keempat ini yaitu ilat. Ilat itu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada farok. Seandainya sifat ada pula pada farok, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum farok sama dengan hukum asal. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam kias. Macam-macam kias ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama kias aulawi, atau dianalogikan lebih kuat. Ilat dari kias jenis ini lebih jelas bagi kasus baru ketimbang kasus asal. Yang kedua yaitu kias al-musawi, atau dianalogikan yang sebanding. Ilah dari jenis kias ini berlaku sama baik dalam kasus baru maupun kasus asal, karena merupakan ketentuan yang dideduksi dengan analogi. Yang ketiga yaitu kias al-adna. Kias al-adna ini dianalogikan lebih rendah. Ilah bentuk kias ini kurang begitu jelas pada kasus baru ketimbang kasus asal. Selanjutnya yaitu analisa atau aplikasian kias dalam Money Changer. Salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam pada sistem transaksi Money Changer yang sesuai dengan menggunakan usul fiqh, yakni kias. Al-kias adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna atau cabang kepada makna lain atau pokok, karena makna cabang itu ada kemiripan dengan makna pokok. Kemudian diproyeksikan baik sifat atau ilatnya, hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Nah, kegiatan transaksi Money Changer ini dianalogikan dengan pertukaran gandum dan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan secara tunai. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, "Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,
syair dengan sya'ri, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis, serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Nah, berdasarkan hadis tersebut, bahwa Rasulullah itu memperbolehkan menukar barang yang sejenisnya berbeda kecuali dilakukan secara tunai. Tampak dari hadis tersebut itu sangat relevan jika dijadikan pedoman untuk transaksi pertukaran mata uang dalam money changer jika dilakukan secara on the spot atau secara tunai. Dan Rasulullah SAW itu melarang jual beli perak dan emas dengan piutang atau tidak secara tunai. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, riba juga berlaku pada selain emas 6 komoditi tadi. Nah, komoditi lain itu berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan ilah atau alasan. Namun, para ulama itu berselisih mengenai apa ilah dari masing-masing komoditi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang. Sedangkan 4 komoditi tadi, yang lainnya tersebut seperti gandum, jagung, kurma, dan garam, adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukumnya riba fadl. Inilah pendapat Hanafi dan Hambali. Nah, pendapat lain yaitu menurut Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya itu merupakan alat tukar jual beli, sedangkan 4 komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum riba fadl, semacam beras dan sagu. Nah, ulama Syafi'iyah ini sependapat dengan ulama Malikiyah bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya itu merupakan alat tukar jual beli. Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena persamaan ilatnya. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila dari ketiga benda di atas ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya itu harus sama. Karena bila tidak seimbang, maka hukumnya riba. Mengapa? Karena alasannya itu diberlakukan riba pada pertukaran barang ribawi sejenis karena itu dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak. Nah, transaksi money changer ini atau jasa-jasa money changer skala internasional yang menggunakan nilai kurs pada praktiknya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena transaksinya itu berdasarkan on the spot atau secara tunai. Dan mata uang yang hendak ditukarkan telah dikonversi pada mata uang yang ingin ditukar dengan menggunakan kurs sehingga nilai nominalnya itu sama. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.